terima kasih rekan-rekan media bahwa kami tadi sudah menemui Pak Dirjen yang diwakili oleh Direktur Binaan warga binaan. Tadi sudah kami sampaikan apa yang menjadi keberatan dan pada prinsipnya beliau menjawab bahwa Dirjen Pas akan mengakomodir ya. Dalam waktu dekat ini juga akan memberikan sikap apa yang menjadi keberatan kita untuk dapat bertemu dan mendapatkan izin besuk dari masing-masing lapas maupun rutan yang ada di Kota Bandung. Itu saja. Tadi alasannya apa sih Pak? Pada prinsipnya menurut beliau itu merupakan kewenangan dari UPT masing-masing. Tetapi secara regulasi dan aturan yang ada di Jenpas itu tidak mengatur masalah izin dan lain-lain, bond dan lain-lain. Itu kewenangan UPT masing-masing. Nanti mereka akan memberikan percepatan. Ada koordinasi ke Bandung untuk ini. Oh ya pasti. Sebentar lagi mungkin dalam waktu dekat kami akan dapatkan informasi langsung dari Jenpas. Mungkin bantuannya secara spesifik bagaimana sih Pak dari Jenpas? Ya mungkin memberikan atensi kepada kepala-kepala UPT. Ya karena itu kan merupakan hak warga negara ya, hak warga negara, hak warga binaan untuk mendapat menerima kunjungan ya, akses dari advokat maupun keluarga. Jadi selama ini kesulitan untuk ketemu dengan terpidana gimana? Bukan kesulitan, tidak diberikan izin. Nah, itu yang jadi kendala, makanya kita hadir di sini. Silakan. Alasannya diberikan izin itu apa Pak? Jadi mungkin gini, saya tambahkan ya, bahwa sebenarnya rupanya dari Dirjen Lapas di sini tidak mengetahui. Itu tadi disampaikan. Artinya ini akan diluruskan ya, supaya bisa diberikan akses ini. Karena ternyata mereka nggak tahu gitu. Ya, ini rupanya di UPT-nya ya, di Bandungnya. Nah, jadi ini penting sekali sebenarnya, karena kedatangan kami ini kan sebenarnya ingin memberikan akses to justice kepada para terpidana ini. Dan ini semua sudah diatur lah di dalam konstitusi kita, ya, di dalam undang-undang bantuan hukum, bahkan ada undang-undang hak asasi manusia gitu ya, untuk kita bisa memberikan bantuan hukum dan jangan sampai mereka tidak dapat memperoleh akses to justice atau dikhawatirkan nantinya mereka tidak dapat penanganan perkara ini ya dengan baik, ditangani dengan baik, kekhawatiran itu bisa terjadi gitu. Nah, jadi kami hadir di sini dan kami sudah sampaikan tadi dengan pejabat terkait dan ini akan mereka sampaikan langsung dan akan ada respon secepatnya. Karena memang ini yang kami harapkan, karena terpidana ini sebenarnya berada di bawah kewenangan sekarang Dirjen Lapas sebenarnya gitu ya. Dan kalau di bond itu bond berapa lama sebenarnya. Dan kalau ini juga ada kaitan dengan perkara lain, seharusnya tidak mengganggu untuk akses kami untuk mengunjungi mereka dan juga untuk bisa mendapatkan kuasa dari mereka. Karena mereka sedang juga akan ada upaya hukum yang akan kami lakukan ya untuk membela kepentingan hukum mereka. Pak, hari ini kan juga ada yang di Polda Jabar ya. Nah, berarti kan mereka menunggu ya Pak. Ini untuk kepastiannya mungkin pemberian izinnya akan secepatnya atau kapan? Berbeda. Kalau sekarang pemeriksaan saksi ya, bukan para terpidana saksinya. Nah, kalau yang pemeriksaan sekarang di Polda Jabar adalah saksi-saksi yang di luar terpidana. Jadi kalau kami ini permasalahan di sini memperjuangkan hak untuk dapat akses ke para terpidana. Terkait saksi-saksinya itu kemarin dihadirkan bersama Proton di itu. Iya, betul. Yang kemarin difasilitasi oleh Kang Deddy Mulyadi ya, Bupati mantan Bupati Purwakarta. Tadi habis ini akan ke Kemenkumham. Ya, kami ke kementerian tadi. Itu urgensinya apa Pak? Sama atau seperti apa? Pada prinsipnya sama, cuman dalam arti kata kami mohon atensi dari Pak Menteri, sebagaimana informasi dari beliau, informasi atau apa itu namanya ya, statement beliau bahwa tolong dibuka akses seterang-terangnya terkait masalah atau kasus Tina Cirebon, ya. Nah ini kami akan kejar itu ke Pak Menteri. Pak, kan kasus ini sebenarnya sudah membelit kemana-mana ya, udah semeraut kemana-mana juga. Dari Bapak sendiri sebagai tim kuasa hukum, perlu nggak sih atensi dari Jokowi untuk membentuk tim mencari fakta gitu, agar tidak kemana-mana lagi? Ya apabila memang diperlukan,
Saya pikir ya Presiden harus tahu bahwa situasi kondisinya seperti ini. Bila perlu memang kalau kami tetap dihalangi atau dihambat, ya kami akan menghadap kepada Pak Presiden. Ya, intinya seperti itu. Pak, sama terpidana ini sebenarnya udah ada pemeriksaan dari Komnas HAM sendiri, Pak, terkait ada dugaan kekerasan atau Ya kalau itu kita kurang tahu ya informasinya apakah sudah diperiksa oleh Komnas HAM dan lain-lain. Tapi yang jelas informasi terakhir kami dapatkan bahwa Komnas HAM juga lagi turun ke daerah-daerah, ke Cirebon maupun ke Bandung untuk bertemu dengan pihak-pihak terkait. Nah, kalau ke Dirjen Pas ini kan untuk nantinya atensi ke UPT ya. Betul. Nah, nanti setelah ini ke Kemenkumham ini untuk ke mana nih tujuannya? Tujuannya untuk memberikan atensi juga. Ya. Nanti melalui siapa kalau dari Dirjen Pas ini ke UPT, kalau nanti Kemenkumham dan Komnas ini ke siapa? Ya setidak-tidaknya kementerian berkoordinasi dengan Pak Dirjen Pas untuk secepat mungkin memberikan kepastian kepada kami supaya kami dapat memberikan bantuan hukum kepada para terpidana. Ya, itu Mungkin saja. tambahan juga ya, bahwa kami ini kan mau memberikan bantuan hukum ini pro bono, ya, cuma-cuma. Makanya ada keterlibatan di sini juga BPH Pradi, gitu ya, sebagai unit kerja DPN Pradi di bawah kepemimpinan Prof. Hasibuan. Nah, ini menjadi tugas kami untuk bisa memberikan bantuan hukum pro bono, cuma-cuma. Nah, inilah yang kami harapkan kerjasama yang baik, gitu ya, baik dari Dirjen Lapas maupun dari Polda, supaya gitu, kewajiban kami memberikan bantuan hukum pro bono ini bisa diakomodasi, gitu. Jadi harapan kami setelah kami bertemu ini bisa segera kami mendapatkan izin, ya, dan kemudian bisa mendapatkan kuasa daripada para terpidana. Ya, dan kami harap juga ini jangan ada yang kami sih tidak memikirkan sejauh itu. Ya mungkin ini karena Idul Adha juga gitu ya, ada libur dan sebagainya. Tapi mungkin per hari ini atau selambatnya besok ini kami sudah bisa mengakses. Kami ingin memberikan akses to justice itu kepada para terpidana. Dan ingat ketika mereka di bond juga, itu di bond dibilang di kasus PG. Mereka kan memerlukan juga sebenarnya pendampingan. Nah ini siapa yang mendampingi mereka sekarang dalam kasus PG ini? Ini kan menjadi tanda tanya. Sementara ada kepentingan juga di situ jika mereka akan mengajukan PK, keterangan apa yang sudah mereka berikan di PG. Nah ini jangan sampai ya kita disobedience dengan undang-undang, dengan konstitusi, hak ya seluruh masyarakat untuk memperoleh bantuan hukum. Jadi ini perlu kami tekankan dan kami harapkan semoga kedepannya lebih baik ini kerjasama di antara kami dengan para penegak hukum. Terima kasih. Oke.